Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya hari ini? Kita udah lama daring nih, nggak ketemu-ketemu. Rindu, Bu. Wih, rindu sama siapa? Saya lebih suka di rumah saja, Bu. Rindu di Wah. kantin, Bu. Rindu apa? Rindu apa? Rindu ke kantin, Bu. Oh, rindu ke kantin. Nggak rindu sama yang cantik itu ya? Ya, sama Ibu. Oke. Oh, Budi rindu sama Ibu. Waduh, ini saya dapat gombalan nih pagi-pagi. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Salam sehat bagi kita semuanya. Semoga kita dalam kondisi yang fit, bahagia. Jangan lupa ini masih daring ya, jadi tetap menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker kalau keluar rumah. Ini Margi pakai masker nih. Sudah, Bu. Sudah pakai masker. Iya, Bu. Endang juga udah pakai masker ya. Pakai, Bu, Terus iya. Mas Haris setengah-setengah makainya nih. Ya. Mau pakai apa enggak? Gitu ya. Terus jangan lupa juga ya untuk mencuci tangan setelah bepergian ataupun mau melakukan ataupun sesudah melakukan aktivitas, kemudian jaga jarak gitu. Apalagi yang beda rumah gitu. Jadi yang punya pacar hati-hati ya. Jangan deket-deket dulu, jaga jarak dulu gitu. Ya enggak Manita? Nggak punya pacar, Bu. Nggak punya pacar, Bu. Nggak punya pacar, nggak apa-apa. Percuma Gitu pacaran paling, online, Pak. Bu, percuma. Ya percuma, soalnya juga nggak boleh kemana-mana. Saya ditolak Nita, Bu. Jadi Waduh, saya malah pacar. sesi curhat. Nanti selamat denger loh. Kamu ini Budi, Mas. Oke, nah anak-anakku semuanya, izinkan Ibu untuk share screen ya. Kita mau belajar tentang apa nih hari ini gitu kan. Oke. Kemarin tuh kita udah bahas pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas tentang asal-usul nenek moyang tapi yang masa praaksara. Kalau hari ini kita akan membahas tentang gelombang migrasi manusia pada masa praaksara. Terus apa sih Bu yang dibahas gitu biasanya ya. Oke, kita review dulu pertemuan yang kemarin kita sudah bahas tentang Sangiran sebagai salah satu warisan dunia yang sudah diakui sama UNESCO. Kalau Sangiran itu menyimpan berbagai macam hasil kebudayaan. Nah, saya kemarin masih ingat nih, Ibu masih ingat kalau Budi itu tertarik banget sama Sangiran gitu. Kita coba tanya Budi ya, masih ingat nggak kemarin itu apa sih yang menarik dari Sangiran? Bu, penemuan fosil Meganthropus, Bu. Itu jadi saya teringat tentang cerita Jawa itu Buto itu loh. Saya pikir apa enggak Meganthropus itu sama seperti Buto dalam orang Jawa itu ya. Berarti kalau ada kaitannya bisa jadi satu masa. Nah ini kan ada hal yang menarik gitu dari setiap pelajaran gitu. Saya melihat Budi kemarin sangat tertarik dengan Sangiran gitu ya. Sampai-sampai dihubungkan dengan cerita lokal yang ada di sekitar kita. Nah hari ini kita mau belajar apa sih gitu ya. Langsung aja di berikutnya. Nah ini dia. Tujuan pembelajarannya apa Bu Anis? Gitu. Kita baca ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menganalisis migrasi manusia praaksara dengan baik setelah membaca e-book. Nah, e-booknya ini sudah Ibu bagi di grup kelas kita, di grup WA ada link e-booknya. Jadi kalian bisa mendownloadnya ataupun melihat itu tanpa mendownload. Jadi dibuka-buka kayak buku aja gitu, tapi versi elektrik. Ya, kemudian oke, Nova sudah ya. Bagus nggak kira-kira? Ada bagus, ada Ariel Noah dan Najwa Shihab ya Bu ya. Iya, nanti kita bahas itu, bahas dua orang terkenal itu ya. Oke, kemudian ada berikutnya. Peserta didik mampu merekonstruksi dampak perbedaan asal-usul manusia praaksara terhadap keragaman suku bangsa di Nusantara secara kritis setelah membaca e-book. Nah, harapannya nanti kalau sudah membaca e-booknya, kita mencari di sumber yang relevan, kita tuh makin sadar gitu bahwa Indonesia itu nggak cuman orang Jawa gitu kan, tapi ada suku bangsa macam yang lain gitu yang berbeda-beda karena asal-usul nenek moyang kita juga berbeda.
Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis perbedaan asal-usul manusia praksara di Nusantara dan dampaknya pada kehidupan masa kini secara kreatif melalui aplikasi Jamboard. Nah, Ibu itu sudah bagikan juga nanti kalau misalkan habis diskusi, kalian menuliskan ide kalian di Jamboard itu. Bebas, boleh dengan kata-kata kalian sendiri, kemudian boleh dihias, boleh dikasih bunga, ataupun gambar-gambar itu bebas, sekreatif kalian. Kemudian yang keempat, setelah kita menyajikan hasil analisis, nanti kita akan mempresentasikan ide apa yang sudah kita dapatkan, kemudian analisis apa yang sudah kita dapatkan dari hasil mencari di sumber internet, kemudian diskusi sama teman kita yang satu grup, itu nanti kita presentasi ya satu-satu ya, nanti Ibu akan melihat gitu. Terus berikutnya, tadi udah dibahas nih sama Nova gitu bahwa di e-booknya kita udah ada tentang ini ya Mbak Nana sama Mas Budi. Akang Aril gitu kan. Mas Kita Budi. Oh Mas Budi, waduh, Ya, ini itu transformasi mirip ya. Mas Budi ya. Iya, nggak apa-apa gitu kan. Kita lihat kalau kita punya kesempatan untuk tes DNA. Seandainya kita punya uang, punya kesempatan untuk tes DNA, saya yakin gitu, kita semua itu nggak murni orang Indonesia. Oke, kita lihat. Coba, saya mau tahu pendapatnya dari Margi. Margi, kira-kira kamu merasa gitu nggak setelah melihat gambar ini, Najwa Shihab yang dia ternyata nggak keturunan Arab murni, tapi berbagai macam ada di sana, kamu merefleksikan ke dirimu, kira-kira kamu ini orang mana? Oh, jelas, Bu. Kalau saya orang India, Bu. Wah, orang India. Oke. Ada Saya India campur Jepang, Bu. kalau boleh milih yang punya berarti pohon, ini nggak Iya. boleh main ke rumah. Di rumah saya banyak pohon. Nanti nggak boleh main ke rumah saya. Punya pohon rumah Kalau saya. lihat pohon langsung joget ya. Nanti bisa joget-joget. nggak apa-apa gitu kan. Itu kan masing-masing orang punya ini ya, sense-nya sendiri. Kalau sense-nya Margi memang joget-joget nggak apa-apa. Sekarang kita ke Ariel Noah gitu kan. Ada yang suka nyanyi nggak? Ya, Ada yang suka nyanyi nggak? Suka, saya suka, Bu. Suka. Yuk kita Suka nyanyi, Ariel, Bu. nyanyi lagunya Ariel Noah atau lagunya Ya, Noah. yang Apa nih yang yang suka? suka Yang mana? biasa Yang mana? di luar gitu ya. Yang mana? Yang Lagu suka yang apa? kalian biasa di luar gitu kan. Yang mana tuh? Apa sih? Yang suka ngomong gitu. Nggak bisa nyanyi kalian mereka, biasa di Bu. luar. Udah, Bu. Skip, Wah, skip, ini. skip. Oke, ternyata masih pada malu-malu buat nyanyi. Tanya aja deh ke yang cewek. Ada yang suka Ariel Noah nggak? Mbak Endang, Mbak Nita. Suka ya. Kenapa Ya, suka sama suka. Ariel Noah? Selamat suka sama videonya, Bu. Margi Sugiono Video ya. klipnya, maksudnya video klipnya ya. Margiono Rusuh, Bu, itu Bu keluarin aja dari kelas, Bu. Margi kayak Mardiono. gitu. Ini loh, Pak. Video Iya. musik maksudnya. Iya, memang Ariel itu punya banyak video ya, video klip gitu kan. Ya, punya video Pemerannya klip banyak. ganti-ganti, Bu. Iya, jadi pemerannya juga kan. Tamat punya banyak. Iya kan yang namanya suka kan biasanya ngoleksi gitu, nggak apa-apa gitu kan. Ini ada kiriman juga, Bu. Oh. Margiono, Bu. Oke, nah hari ini Ibu akan membahas tentang perbedaan dari masyarakat Indonesia. Ada dua tokoh yang Ibu tampilkan. Ini ada Najwa Shihab, seorang presenter ya, pembawa acara terkenal yang oleh masyarakat Indonesia itu berpikir gitu bahwa Mbak Nana ini pasti orang Arab gitu kan, keturunan Arab dari Yaman gitu. Tapi ternyata setelah melakukan tes DNA, hasil yang didapat paling banyak gitu dari persentase ini kita bisa lihat ternyata 48,54% itu Mbak Nana memiliki DNA dari Asia Selatan. Iya, dari Asia Selatan bisa jadi India, bisa jadi Bangladesh gitu kan. Kemudian berikutnya coba kita lihat ya yang ngomong kalau Mbak Nana itu pasti keturunan Arab gitu kan. Ternyata di sini yang Arab itu malah nggak ada gitu kan.
Afrika, Eropa Selatan. Oh, Timur Tengah ada, sorry, mohon maaf Ibu ya. Timur Tengah ada, tapi cuma sedikit. 3,48. Artinya apa? Bahwa setiap manusia atau masyarakat atau personal yang ada di Indonesia itu belum tentu dia asli atau murni dari sukunya sendiri-sendiri. Nah, kemudian berikutnya ada Ariel gitu kan. Ariel kita lihat ternyata dia juga sama dengan Mbak Nana bahwa 79,78% ini genetiknya atau DNA-nya itu berasal dari Asia Selatan. Kalau kita melihat gitu, mungkin Asia Selatan itu masuknya ketika masa Islam. Masa Islam ketika orang-orang kemudian dari sekitar wilayah Asia Selatan itu melakukan ini ya, pola pergerakan ke wilayah Nusantara untuk menyebarkan agama Islam maupun Hindu-Buddha bahkan ya. Kita lihat. Kemudian ini nih, ada satu pertanyaan buat kalian. Siapa aja boleh menjawab. Mengapa Najwa Shihab dan Ariel Noah memiliki banyak gen dari luar Indonesia? Padahal kedua orang tua mereka berasal dari Indonesia. Nah, kenapa ya? Coba kita lihat. Ini tadi Ibu mau minta pendapatnya dari nomor presensi 4. Nomor presensi 4 itu ada Mbak Endang. Iya, Mbak Endang. Halo Mbak Endang. Iya, Bu. Iya. Gimana Mbak perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oh baik ya, perasaannya lagi baik, lagi bahagia. Nah ini Ibu mau tanya gitu. Menurut Mbak Endang, mengapa Najwa Shihab dan Ariel Noah memiliki banyak gen dari luar Indonesia? Padahal kedua orang tua mereka berasal dari Indonesia. Karena dulu nenek moyangnya kan dari mana-mana, Bu. Ya. Jadi, terus ada yang lain Mbak Endang? Sudah, Bu. Oh sudah ya, nggak apa-apa, it's okay. Jadi menurut Mbak Endang karena nenek moyang mereka tidak asli orang Indonesia, tapi sudah bercampur atau menikah dengan beberapa orang dari berbagai daerah. Nah ini dari Mbak Endang. Berikutnya, kalau cewek sudah ya, saya mau ke berikutnya. Karena ini bulan Oktober, nah, nomor presensi 10. Nomor presensi 10 itu ada Mas Slamet. Ya. Gimana Mas Slamet? Menurut Mas Slamet, mengapa Najwa Shihab dan Ariel Noah ini memiliki banyak gen dari luar Indonesia? Kenapa Mas? Kalau menurut saya ya Bu, karena begini, negara Indonesia itu memang Panjang Bu, panjang. sejarahnya itu sangat panjang sekali. Jadi termasuk saya itu kemungkinan keturunan dari Uni Emirat Arab mungkin. Pede. Dari Arab, betul, selamat dari Arab, Bu. Arab Patio Cetong. Ya. Terima kasih Mas Nova ya. Nanti gelut di luar ya. Jangan dong. Siap, Itu sama teman sekelas loh. Ya gini Bu, menurut saya karena memang prosesnya panjang. Jadi orang-orang yang memang benar-benar dulu itu asli Indonesia itu memang sifatnya welcome. Jadi siapapun yang datang ke Indonesia asal tidak rusuh itu diterima. Jadi mungkin dari ratusan ribu tahun yang lalu. Sehingga orang tua dari Ariel Noah maupun Najwa Shihab itu menurut saya ya walaupun memang lahir di Indonesia, darahnya sudah bercampur baur dengan darah-darah dari luar Indonesia asli. Begitu Bu menurut saya. Oke, siap. Terima kasih Mas Slamet atas pendapatnya ya. Kita hargai pendapat dari Mbak Endang, dari Mas Slamet dan teman-teman semuanya yang pada kesempatan hari ini belum bisa satu-satu gitu. Tapi saya yakin gitu betul, Bu, 15 menit Bu. Iya. Tapi saya yakin gitu di pikirannya itu udah bergejolak gitu. Ini kenapa ya kok Najwa Shihab sama Ariel Noah gennya nggak 100% Indonesia gitu ya. Ini kita akan belajar apa lagi sih Bu setelah ini gitu. Kita coba ke slide berikutnya. Ya. Setelah ini kita akan diskusi. Jadi diskusinya itu ada langkah-langkahnya. Kalau materinya sudah Ibu share di grup ya, linknya. Langkah diskusinya yang pertama adalah kita akan mencari sumber yang relevan dulu. Tentang apa Bu sumber relevannya gitu ya. Nanti
diskusinya tentang apa akan kita bahas di belakang. Setelah ini langkah-langkah diskusinya kita selesaikan dulu. Kita cari dulu sumber yang relevan, kemudian menulis hal baru yang didapat sesuai tema diskusi. Jadi meskipun nanti sudah berkelompok, satu kelompok itu 2 orang gitu ya berpasangan, tapi nanti mencari dulu sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah mencari sendiri-sendiri, baru kalian dalam setiap kelompok itu akan saling berdiskusi dan bertukar informasi dengan teman-temannya. Nah, setelah saling berdiskusi, dapat dari teman, dapat dari internet yang relevan ya, jangan lupa hindari internet atau sumber Wikipedia. Karena di Wikipedia kan udah ini ya, terkenal kalau bisa diedit-edit gitu. Jadi kita pakai sumber yang relevan. Boleh jurnal, boleh artikel, boleh hasil tulisan orang lain yang dalam bentuk penelitian itu boleh. Kemudian menuliskan hasil penemuan dan hasil diskusinya melalui Jamboard. Link Jamboardnya sudah Ibu bagi di grup gitu ya. Nanti ditulis berdasarkan papannya yang ada. Ibu sudah menulis ada sekian, ada 11 papan. Nanti setiap siswa punya papannya sendiri-sendiri. Silahkan ditulis apapun yang ada di sana, dihias. Kemudian kalau sudah menuliskan, jangan lupa dikirim ke Ibu. Ya, setelah itu teman-teman boleh mempresentasikan hasil diskusinya tadi di depan teman-teman yang lain untuk kita mengutarakan pendapat kita, kemudian mengutarakan pemikiran kita, dan nanti teman-teman biar tahu gitu kan. Oke, tema diskusinya apa Bu Anis? Gitu. Nah, ini dia tema diskusinya. Tema diskusinya adalah melacak jejak asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi peneliti, terutama kita ya, yang ada di SMA kita belajar untuk meneliti, meskipun kita masih butuh referensi. Hal tersebut karena adanya keterbatasan data-data pendukung mengenai kehidupan nenek moyang di masa lalu. Namun keberagaman di Indonesia menyebabkan kita menjadi negara multikultural. Seperti tadi ya, ada di contohnya Najwa Shihab sama Ariel Noah gitu. Kayaknya aja orang Indonesia WNI kan, tapi setelah tes DNA kita dibedah gitu ternyata ada gen-gen yang berasal dari luar Indonesia. Apa yang didiskusikan gitu? Yang pertama, terdapat banyak teori tentang asal-usul nenek moyang Indonesia. Menurut kalian, mengapa mempelajari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia penting bagi kehidupan masa kini? Jadi nanti kita akan saling share ya, saling berbagi pendapat masing-masing. Kenapa sih mempelajari asal-usul nenek moyang ini penting bagi kita? Kemudian yang kedua, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai budaya yang berbeda di setiap pulau. Yang didiskusikan atau yang harus kalian kemudian cari, kalian pikirkan, kalian renungkan, dan kalian tuliskan adalah mengapa Indonesia memiliki beragam suku, ras, agama, dan adat istiadat. Itu ya, pembagian kelompoknya bisa dilihat di link ini. Halo Mas Nova. Halo. Iya, lagi sibuk apa sih? Nengok kanan kiri. Ini lihat-lihat jendela, ada yang lewat-lewat. Wow, kita belajar dulu ya, fokus dulu sama Ya. pembelajaran kita, oke? Oh, saya dapat sama Pak Budi. Oke. Bu, saya nggak mau sama Selamat, Bu. Oh, Dia males, Bu. Saya nggak mau sama Budi. waduh. Nakal, Bu. Oke. Nanti. Ariel Mas Margi. Kalau kita kadang-kala tuh kita dikasih itu bukan karena kita ingin ya, bukan karena kebutuhan gitu. Ya, kita kadang kalau misalkan menginginkan sesuatu gitu kita dikasih sama Tuhan itu bukan karena keinginan gitu, tapi karena memang kamu butuh ini gitu. Kenapa kemudian Ibu Saya tidak butuh Selamat, Bu. Saya juga tidak butuh Budi, Bu. Bu, Wah, iya, ini iya. kok ternyata Tuhan kok baik ya sama saya ya. Saya Iya. minta Nova jadi teman saya, tapi ternyata kenyataannya iya. Tadi katanya Tuhan itu kadang tidak perlu memberi apa yang kita minta gitu, biar Iya. kita bisa bersyukur. Tapi ini kok saya minta Nova kok malah dikasih Nova yo. Harusnya kan dikasih yang lain. Wah, itu artinya Tuhan sudah ini ya memberikan Pak Budi kesempatan gitu untuk menikmati yang diminta gitu Mungkin salah kan. distribusi, Iya. Bu, malaikat, Bu. Masalahnya Jangan Nova gitu ini kayaknya dong. ogah-ogahan, Bu. Nggak jadi masalah. Iya. Ini kalau Ibu bagi seperti ini bukan berarti ada tendensi apa-apa ya. Ini sudah Ibu bagi nanti berdasarkan bahwa meskipun nih si Margi sama Slamet ngerasa nggak cocok gitu. Apakah selamanya nggak cocok padahal satu kelas?
Masa mau satu kelas nggak cocok sama sekali. Lah nanti kalau Nggak sudah cocok, Bu. masuk sekolah Nggak cocok. gimana? Nggak Diem-dieman di cocok. kelas. Itu alergi saya Bu sama selamat Bu. Wah, jangan gitu kan, sesama teman kita harus saling mengerti satu sama lain. Karena apa? Ketika kita berbeda rumah, maka kita akan saling mengenal satu sama lain juga gitu. Kita kan dari berbagai macam rumah ya, bisa dibayangkan Indonesia lah. Ya Bu, 23 Iya, menit Bu. kita dari berbagai macam rumah, kemudian punya pemikiran sendiri gitu. Kalau miniaturnya aja di kelas udah kayak gini, Selamat nggak cocok sama Margi, gimana dengan Indonesia? Yang Margi kayak beribu-ribu gitu, Bu, rumah. Margi. Cocoknya itu Selamat sama Mbak Nita Bu, cocok. Kalau sama-sama tidak cocok. Kalau itu sih bukan cocok berdasarkan suku bangsa ya, tapi berdasarkan apa? Jenis kelamin. Horoskop, Bu, horoskop. Berdasarkan jenis kelamin. Sosial. Horoskop tadi loh Bu, horoskop. Saya masih ingat kok, Selamat itu cuma cinta sama perempuan. Kalau sama laki-laki nggak cinta dia. Ya nggak? Ya nggak Selamat? Betul. Iya dong. Nanti Tapi kalau kemarin Selamat dia bilang cinta mati sama kambingnya ya, Bu. Kalau Kambingnya pepet waktu mati katanya itu. Bu, nggak apa-apa kalau pepet tadi. Waktu Kalau pepet kambingnya nggak mati itu apa-apa. Selamat bilang ke saya, aduh Bu, ini tuh kenang-kenangan saya, ini saya cinta mati sama kambing saya ini, kayak kita katanya gitu. ya, kadang-kala memang kita harus di masa kehilangan ya, tapi nanti setelah kehilangan pasti akan muncul sesuatu yang lebih indah untuk menggantikan yang sudah meninggal itu. Positive thinking aja gitu. Tuhan Ya, tuh kayak baik. lagunya Roma Irama Bu. Iya. Oke, ini ya nanti. Sudah, enggak usah kayak gitu. Oke, halo. Halo. Halo Bu, halo. Iya. Oke, kalau Ibu bilang kita punya yel-yel di SMA ya. Ketika kita bilang SMA, maju bersama, gimana? Maju bersama hebat? Hebat semua. Oke ya, ketika saya bilang hai, jawabnya halo. Oke? Oke. Hai. Halo. Halo. Hai, hai, halo. Halo, hai. Halo. Hai. Halo. Fokus lagi ya. Oke. Aduh Halo Bu, delay semuanya. Bu. Oke, kita langsung ke pembagian kelompok kita sudah. Kemudian jangan lupa diskusi. Silahkan diskusi. Terima kasih Bu. Bu, saya sudah selesai diskusi sama Budi. Oke, bagi yang sudah juga selesai, Bu. jangan lupa untuk menuliskan hasil diskusinya di Jamboard yang sudah Ibu bagi linknya ya. Ya Bu, tinggal 5 menit. Siap. Oke, link Jamboardnya sudah. Bu, Oke, Okta sama Endang gym terus, Bu. Kayaknya nggak ngikutin itu kayaknya. Wah, Sama saya Ngomong Endang. Pak Budi. Saya menyimak loh Pak. Menyimak. Mak yo, Serius. Budi, saja, jangan gitu ya. loh sama temennya ya. Oke, terima kasih Budi untuk Budi mengingatkan cepu Bu, Budi temannya. cepu. Wah, apa itu cepu Margi? Oh, itu Oke. di Blora, Bu. Cepu itu tukang Iya. rapor Bu. Oke, kita presentasi ya. Satu kelompok pertama ada Budi, silahkan presentasi dulu. Ya, hasil dari saya dan Budi. Sekian Bu, ya, dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Nova dan Budi. Aplaus dulu buat teman kita dari kelompok 1. Iya, oke. Kasih semuanya. Ya. Oke, sudah ya. Kita sudah presentasi dari semua personil dalam kelompok. Sekarang kita waktunya refleksi, gitu kan? Apa sih Bu refleksi gitu? Ya, kita coba tarik nafas. Tahan sebentar. Keluarkan lewat mulut. Iya, kita udah refleksi dalam suasana yang kita nggak tegang gitu. Nah, setelah itu kita mau ngapain? pusing, Anies? Bu. Iya. Pusing, tadi habis makan jengkol Bu. Waduh, nggak apa-apa, jengkol itu enak. Ngalah-ngalahin daging harganya ya Nova ya. Oke, kita Permisi, Bu. refleksi dulu ya. Izin ke belakang Bu. Boleh Okta, silahkan. Ya, kita refleksi dulu. Setelah mempelajari materi tentang gelombang migrasi manusia praksara, hal apa saja yang sudah Anda peroleh hal baru? Oke, Yon, gimana kabarnya Yon? Halo. Ya Bu, halo Bu. Iya, setelah mempelajari hal yang tentang kita diskusi, apa yang dipelajari? Apa yang sudah kamu dapatkan? Saya jadi tahu Bu, ternyata kita itu tidak cuma murni orang Indonesia Bu, tapi campur-campuran Bu.
Kayak es Oke. campur. Tapi enak nggak Yon? Es campur Enak Yon? banget, Bu. Iya, Iya, kebetulan lapar, betul. Bu. Waktunya mau habis ini, Bu. Mau istirahat ini loh, Bu. Oke, siap. Itu ya, itu analogi sederhana dari Yon bahwa ketika kita bercampur-campur, ketika kita tidak murni, itu bukan berarti tidak enak. Bukan berarti kemudian banyak pertentangan. Justru ketika kita berasal dari berbagai macam suku bangsa, etnis dan seterusnya itu jadi kayak pelangi beragam gitu. Pelangi itu kan Saya nggak mau, beraneka. Bu, jadi kaum pelangi, Bu. Bukan kaum pelangi yang itu kan pelanginya warnanya tidak 10. Ini kan pelanginya warnanya banyak ya. Beda ya dengan manusia pelangi itu. Oke. Ketika kita lihat pelangi gitu. Kalau cuma satu warna kan Pantes Bu indah. Nova bilang nggak mau jadi kaum pelangi. Iya, itu dihindari ya yang itu ya. Oke, kita fokus dulu lagi. Halo. Hello. Hai. Halo, Lupa kan? hai. Ya. Oh ya, hai. Lupa, Bu. Hai. Itu Maaf, ya, Bu. kita sudah. Hai. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita sudah memperoleh hal yang baru bahwa ketika ada berbagai macam etnis, suku bangsa di Indonesia itu bukan kemudian menjadi penghalang kita untuk saling mengenal satu sama lain. Di Al-Quran pun di agama Islam kita sudah mengenal bahwa kalau mau itu Allah itu bisa menciptakan masyarakat atau manusia itu cuma satu macam gitu kan. Tapi ternyata sudah dinaskan bahwa beraneka ragam. Agar apa? Kita saling mengenal satu sama lain. Nah, itu ya itu. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, termasuk tadi nih Margi sama Slamet yang belum cocok gitu. Ingat bahwa hari ini kita mempelajari beraneka ragam tipe, suku bangsa dan semuanya menyatu dalam Indonesia termasuk kalian ya. Oke. cocok. Berikutnya kita mau ngadain kuis sebentar. Ya, siap-siap ya. Kita stop share dulu. Oke. Budi pakai jaket, Bu, Mas Budi, Bu. Oke, kuisnya sudah Ibu bagi di link ya. Oke, silahkan dikerjakan kuisnya. Kayaknya aja kuisnya online, tapi nanti nilainya sudah terekap semua. Pakai squishy ya, teman-teman. Iya. Baik, Bu. Oke. Sekuisi, Bu. Kayak Oh, mainan squishy. buat pegang-pegang. Squishy. Saya ingat mainan anak saya gitu kan itu. Penyet-penyet, Bu. Squishy, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ini memecah suasana kita yang semakin sore itu semakin kencot ya. Waduh, Semakin tinggal 1 menit, Bu. Iya, Kencot, Bu. itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Salam sehat semuanya, gitu kan. Salam bahagia. Terima kasih sudah mengerjakan tugas hari ini, sudah mengerjakan penilaian, gitu kan. Ibu berharap kita segera ketemu secara luring ya, ketemu di kelas, bercandaan gitu. Terima kasih untuk hari ini. Lagunya orang Roma Irama, Bu. Iya. Setelah ini mohon untuk Mas Budi untuk menutup kegiatan pembelajaran. Silahkan. Mikrofonnya Mas Budi. Mas Budi mikrofonnya mati Mas Budi. Oh, mohon maaf semuanya. Terima kasih buat Bu Ani sudah memberikan kesempatan saya untuk menutup kelas karena saya bukan termasuk siswa yang egois. Saya serahkan kepada Margi. Monggo Margi untuk ditutup. Wah, ini jadi lempar. Terima kasih ya. Yuk, sudah Margi, yuk, melempar sudah ke saya, Ji. Ya, Budi sangat baik hati ya Bu, murah hati, suka memberi ya Bu. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih. Salam sehat semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ani. Teman-teman ke kantin yuk.